Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Sahabat Ummahat, kembali di pembahasan Minhajul Abidin episode kedua. Imam Al-Ghazali menuangkan pemikiran dan gagasannya dalam kitab ini dengan bahasa yang sangat indah dan makna yang mendalam. Kadang saya tidak sanggup melanjutkan membaca kitabnya karena sangat menggugah hati. Sahabat Ummahat, kita sampai pada pembahasan tentang Aqobah. Dalam syarahnya, yaitu kitab Sirajul Thalibin, dijelaskan bahwa Aqobah adalah jalan terjal dan menanjak. Namun yang dimaksud Aqobah di sini adalah mujahadah, berusaha dengan sungguh-sungguh. 7 Aqobah atau tanjakan tersebut yaitu pertama, al-ilmu. Yang kedua, taubat. Ketiga, berbagai rintangan atau al-awaik. Keempat, berbagai godaan atau al-awarid. Kelima, berbagai motivasi atau al-bawa'id. Keenam, berbagai perusak atau al-qawadih. Ketujuh, pujian dan syukur. Sahabat, tanjakan pertama yaitu ilmu. Menuntut ilmu adalah jalan yang harus dilalui oleh seorang hamba. Karena dengan ilmu, ia akan mengetahui bagaimana metode yang tepat dalam beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus dilakukan dan apa yang mesti dihindari dalam upaya mengabdi padanya secara lahiriah dan batinnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan akan mendapat ridha Allah? Jika kita tidak mengetahui batasan-batasan tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah murkai. Sahabat Ummahat, tatkala ilmu dan pengetahuan tentang apa yang Allah wajibkan telah dimiliki, maka ilmu akan menjadi pendorong dan semangat untuk beribadah. Dengan ilmunya, seorang hamba kemudian merenung dan introspeksi diri tentang perilakunya dan dosa-dosanya. Lalu ia berkata pada dirinya, "Bagaimana aku dapat beribadah dengan baik jika masih bergelimang dalam maksiat? Maka aku harus segera bertaubat agar Allah mengampuni dosa-dosaku dan mensucikan aku dari segala kotoran, sehingga aku dapat memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah." Sahabat Ummahat, saat itulah seorang hamba telah sampai pada tanjakan kedua, yaitu taubat. Ketika taubat telah dilakukan dengan sebenar-benarnya, taubatus shadiqah, maka ia akan merindukan kenikmatan beribadah. Kemudian ia akan kembali merenung tentang apa saja yang bisa mengganggu kenikmatan ibadah. Sahabat, pengganggu ibadah atau awaik menurut Imam Ghazali ada 4, yaitu 1, dunia. Yang kedua, makhluk. Ketiga, syaitan. Dan keempat, hawa nafsu. Di tanjakan ketiga ini, di aqobatul awaik, seorang hamba harus mampu menyingkirkan dan mengalahkan 4 pengganggu tersebut.
Dengan cara apa? Pertama, melepaskan diri dari kesibukan duniawi yang mengganggu ibadah. Kedua, menjauh dari makhluk agar ibadah terbebas dari rasa berbangga dan riya. Ketiga, memerangi setan. Keempat, memaksa hawa nafsu. Nafsu adalah pengganggu yang paling kuat. Karena nafsu tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Dan kita tidak bisa menundukkan nafsu hanya dengan sekali usaha saja. Butuh berkali-kali usaha. Karena karakteristik nafsu yaitu melawan kebaikan dan menginginkan kehancuran. Oleh karena itu, kita harus bisa mengontrol nafsu dan memegang kendali tali nafsu agar nafsu bisa patuh dan dapat diarahkan pada kebaikan. Sahabat ummahat, jika kita sudah bisa melewati tanjakan ketiga, kita kembali berpikir tentang apa sih sebenarnya tujuan ibadah? Apa yang bisa menggoda dan menghalangi tercapainya tujuan ibadah? Dan apa yang bisa menghambat pelaksanaan ibadah? Nah, ketika kita memikirkan hal ini, berarti kita sudah sampai pada tanjakan keempat, yaitu aqabatul awari, penggoda ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali, penggoda ibadah ada 4. 1. Rezeki. 2. Rasa kekhawatiran. 3. Kesulitan dan musibah. 4. Bermacam qada dari Allah. Tentang rezeki kita kadang berpikir, kalau aku melepaskan diri dari dunia dan menjauh dari makhluk, lantas dari mana aku bisa mendapatkan makan dan rezekiku? Sahabat, penggoda kedua yaitu rasa kekhawatiran. Hati kita disibukkan dengan berbagai kekhawatiran, ketakutan terhadap sesuatu yang gak jelas gitu ya. Khawatir apa yang diharapkan dan diinginkan tidak tercapai. Padahal kita tidak mengetahui secara pasti kebaikan dan keburukan hal-hal yang kita khawatirkan tersebut. Karena apa? Karena hasil akhir dari segala sesuatu itu samar, tidak nampak jelas. Hanya Allah yang tahu dari akhir dari segala sesuatu. Sahabat, kesulitan dan musibah yang menimpa diri kita bisa menjadi penggoda ibadah kita. Kadang kita larut dalam kesedihan, sehingga membalingkan kita dari ibadah. Demikian pula, terkadang kita tenggelam dalam kemarahan karena belum ikhlas menerima qada dari Allah. Sahabat ummahat, bagaimana kita bisa melewati tanjakan keempat ini? Kita harus menempuh 4 hal juga. Pertama, berpasrah diri, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rezeki. Hati kita yakin bahwa Allah menjamin rezeki kita, tentu setelah ikhtiar ya sahabat. Kedua, menyerahkan pada Allah atas segala hal yang mengkhawatirkan. Ketiga, bersabar ketika terjadi kesulitan. Keempat, rela dan ridho menerima realisasi qada Allah. Jika kita sudah bisa melaksanakan 4 hal tersebut, maka kita selanjutnya memasuki tanjakan kelima, yaitu aqabatul bawa'ih, berbagai motivasi. Sahabat ummahat, nafsu itu selamanya cenderung pada kelalaian.
cenderung pada kelalaian ibadah, mengajak bersantai, bersenang-senang, dan menyanyiakan waktu. Itu dorongan nafsu ya. Bahkan nafsu mendorong pada hal-hal yang buruk, cenderung melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi kebaikan kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan lebih parahnya lagi, nafsu bisa menjerumuskan kita pada hal-hal yang membahayakan diri dan tidak bermartabat serta maksiat. Nah, di saat itulah kita membutuhkan motivasi yang mampu mengarahkan kita pada kebaikan dan ketaatan, yang bisa menumbuhkan semangat ibadah dan mengusir kemalasan. Motivasi itu adalah roja dan khauf, harapan dan rasa takut. Roja adalah berharap pada besarnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan, mengharap kebaikan, kemuliaan yang Allah janjikan. Roja bisa membangkitkan nafsu untuk melakukan ketaatan, menjadi penyemangat dan penggerak ibadah. Sedangkan khauf adalah rasa takut pada pedihnya siksa Allah di akhirat nanti, kesulitan dan kehinaan yang Allah ancamkan terhadap orang-orang yang berbuat maksiat. Sahabat ummahat, dengan motivasi roja dan khauf, harapan dan rasa takut, kita menjadi bersemangat melakukan ibadah, menjaganya untuk tetap istiqomah dan takut berbuat maksiat. Namun, sampai di sini bukan berarti ibadah yang telah kita lakukan pasti diterima Allah. Jangan-jangan ibadah kita tidak bernilai dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita sudah merusaknya dan menghancurkannya, bahkan menghilangkan nilai ibadah. Nah, bagaimana cara menjaga keutuhan nilai ibadah? Kita harus mampu melewati jalan terjal dan tanjakan keenam, yaitu berbagai perusak, aqabatul qawadih. Apa aja itu? Riya dan ujub. Ketika kita riya atau memamerkan ketaatan kita kepada manusia, berarti kita merusak ketaatan tersebut. Ketika kita ujub atau merasa kagum, bangga pada diri sendiri karena telah berhasil melakukan suatu ibadah, maka berarti kita telah menghilangkan nilai ibadah itu dan menghancurkannya. Sebaliknya, jika kita mampu melewati tanjakan ini, melaksanakan ibadah dengan keikhlasan, dan berhasil membersihkan ibadah dari segala penyakit yang memusnahkan, maka kita berhasil pula memperoleh nilai ibadah sebagaimana mestinya. Sahabat ummahat, jika ilmu sudah didapat, taubat sudah mantap, nafsu sudah terkendali, rela dan tawakal pada qada ilahi, roja dan khauf terpelihara, riya dan ujub sirna, maka sampailah kita pada tanjakan terakhir, yaitu hamdun wa syukrun, pujian dan rasa syukur. Seorang hamba yang sampai pada tahapan ini, ia merasa sedang tenggelam dalam samudera berbagai karunia Allah. Ia menyadari begitu banyak pertolongan dan taufik Allah, penjagaan Allah, berbagai kekuatan dan bahkan karomah. Ia takut dirinya lalai untuk bersyukur dan terjerumus dalam kekufuran. Sahabatku,
ketika seorang hamba telah merampungkan aqobah ini, sudah melalui berbagai tanjakan terjal, kemudian berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka ia telah berada di dataran fadilah, di gurun kerinduan dan pelataran kecintaan. Kemudian ia tiba di taman-taman keridhaan dan kebun-kebun kenyamanan yang luas dan lapang. Derajat kedekatan pada Allah sangat dekat dalam majelis munajat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalam kondisi seperti itu, ia merasakan kenikmatan ibadah. Hari demi hari yang ditunggu adalah datangnya utusan. Ia merasa bosan terhadap makhluk. Ia merasa muak terhadap dunia. Ia merindukan kematian. Ia merindukan alam arwah. Lalu utusan itu mendatanginya dengan membawa kabar gembira dan berbagai kenikmatan yang menyenangkan dan keridhaan dari Tuhannya. Kemudian utusan itu memindahkannya dalam jiwa yang terbaik dan sempurna, meninggalkan negeri yang fana dan penuh fitnah ini, menuju hadirat Tuhannya dan tinggal di taman-taman surga. As'adakumullahu wa iyaya bimardati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.